tentrem ing desane Patani, urip rukun bebarengan, bangun desa sak kancane Patani, nyambut gawe tanpa pamrih, wayah esuk wis padha giring sapine, rame-rame garap sawah lan kebone. Baik, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan penanaman jagung hibrida di kelompok Tani Bangun Desa Pulau 7 yang diketuai oleh Bapak Ngadiman Selamat. Untuk mengenai teknis budidaya nanti kita akan tampilkan slide-nya di video yang akan ditampilkan selanjutnya. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat. Di beberapa daerah, jagung merupakan tanaman pokok. Jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Selain itu, jagung dimanfaatkan sebagai sumber minyak pangan, bahan dasar tepung, bahan baku industri farmasi, dan lainnya. Jagung mudah tumbuh sehingga mudah untuk membudidayakannya. Jagung tidak menuntut persyaratan lingkungan yang terlalu ketat. Ia dapat tumbuh pada berbagai macam tanah, bahkan pada kondisi tanah yang agak kering. Tetapi untuk pertumbuhan optimalnya, jagung menghendaki beberapa persyaratan, sebagaimana yang telah dianjurkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan, Kementerian Pertanian. Kalau untuk budidaya jagung ini, pertama yang harus kita perhatikan, lahan yang akan kita gunakan untuk membudidayakan tanaman ini, lahan seperti apa. Kalau kita menggunakan sawah yang irigasi teknis, berarti kita mencari varietas yang adaptif pada lahan-lahan yang optimal. Sedangkan untuk lahan-lahan ladang yang biasanya hanya mengandalkan hujan, yang tak ada hujan itu, biasanya kita mencari varietas-varietas yang toleran kekeringan. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Suhu optimum antara 23 sampai 27 derajat Celcius. pH tanah antara 5,6 sampai 7,5 dengan jenis tanah andosol berasal dari gunung berapi, platosol, grumasol, tanah berpasir. Ketinggian tempat 1000 hingga 1800 mdpl, ketinggian optimum 0 sampai 600 mdpl. Keberhasilan budidaya jagung perlu memperhatikan tahap penanamannya, penyiapan lahan, benih, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan panen. Penyiapan lahan tergantung pada tekstur tanah. Tekstur berat perlu pengolahan intensif. Tekstur ringan sampai sedang OTM atau TOT. Pembuatan bedengan, tinggi bedengan lebih kurang 20 cm. Pembuatan got keliling, pembuatan saluran drainase atau jeblosan. Tujuannya adalah agar air dapat segera tuntas atau tidak tergenang. Benih varietas unggul dengan daya tumbuh bisa lebih dari 90%. Mempunyai potensi hasil yang tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, dengan tingkat keseragaman tanaman yang tinggi. Varietas hibrida, varietas bersari bebas. Kalau di Badan Litbang Pertanian, varietas yang adaptif terhadap lahan optimal itu seperti Bima 3, Bima 9, Bima 10, Bima 14, Bima 20, Bima 19, Bima 20, dan Bima 14, HJ21 dan HJ22. Penanaman, jarak tanam 75 cm x 20 cm. Satu tanaman per rumpun. Penanaman dengan sistem tugal 3-5 cm. Setelah biji ditanam, ditutup. Pemupukan 2 kali, saat tanam dan 30 hari sesudahnya. Dibuat lubang dengan tugal di samping lubang benih. Setelah diberi pupuk, ditutup tanah. Pengairan merupakan bagian yang paling vital dalam perawatan tanaman,
Keterlambatan dalam perairan dapat menurunkan hasil panen sampai 1 ton per hektar. Pengairan yang paling ideal dilakukan setiap 10 hari sekali. Pengendalian gulma, membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Tanaman harus bersih dari rumput, karena dari hasil penelitian di lapang lahan yang banyak ditumbuhi rumput bisa menurunkan hasil sampai 30%. Pengendalian hama dan penyakit. Lalat bibit atau Aterigona exigacea. Gejalanya daun berubah warna menjadi kekuningan. Bagian yang terserang mengalami pembusukan. Akhirnya tanaman menjadi layu, tanaman kerdil atau mati. Pengendalian dengan penanaman secara serempak. Tanaman yang terserang dicabut dan dibuang. Sanitasi lahan secara kimiawi. Ulat gerayat, Spodoptera litura. Tanaman terpotong di bagian atas daun, dan daun bisa menjadi habis. Ulat gerayak ini sangat ganas karena dalam semalam bisa menyerang tanaman dengan luar biasa. Pencegahan, tanam serempak pada areal yang luas. Penyakit gulai, penyebab jamur Peronodospora sp. Berkembang biak pada suhu 27 derajat Celcius ke atas di udara yang lembab. Gejala umur 2-3 minggu, daun runcing, kecil, kaku, dan pertumbuhan batang terhambat. Umur 3-5 minggu mengalami gangguan pertumbuhan. Bercak daun, gejala daun tampak bercak memanjang dan teratur berwarna kuning dan dikelilingi warna coklat. Bercak berkembang dan meluas dari ujung sampai pangkal daun. Karat daun disebabkan oleh jamur Pusinia sorgi. Gejala pada tanaman dewasa, daun tua terdapat titik-titik berwarna merah kecoklatan seperti karat. Busuk tongkol, penyebab jamur Fusarium. Gejala, janggal jagung berwarna merah jambu dan merah kecoklatan, kemudian berubah menjadi warna coklat sawo matang. Pada umur kurang lebih 30-35 hari kita ke lapangan ngecek apakah ada gejala serangan hama atau tidak. Seperti ini berarti sudah ada gejala serangan di lapangan. Untuk lebih lanjutnya, setelah dia menggerek, maka tanaman kita akan menjadi bolong-bolong seperti ini. Hal ini sebagai pertanda bahwa kita sudah harus melakukan pengendalian dengan menggunakan karbofuran diaplikasikan lewat pucuk tanaman. Panen jagung, umur panen tergantung varietasnya. Berumur pendek, genjah, 75-90 hari. Berumur sedang, tengahan, 90-110 hari. Berumur panjang atau dalam lebih dari 110 hari. Jagung siap dipanen dengan tongkol atau kelobot mulai mengering, ditandai adanya lapisan hitam pada biji bagian lembaga. Biji kering, keras dan mengkilat apabila ditekan tidak membekas. Tadi Bapak Ibu pemirsa sudah melihat slide untuk teknis budidayanya. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Koordinator untuk menyampaikan pesan-pesan apa untuk kegiatan kami di lapangan mengenai kegiatan Uksus Pajali. Ya, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di kelompok tani bangun Desa Pulau 7, Kecamatan Pamnang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di Desa Pulau 7 ini ada lokasi lahan replanting seluas kurang lebih 50 hektar. Nah, pada saat replanting inilah petani-petani yang kelapa sawitnya di replanting melakukan budidaya tanaman selak dengan jagung. Nah, dalam hal ini kami sangat mengapresiasi sekali kepada penyuluh pertanian Desa Pulau 7, Bapak Ahmad Al-Mujib, yang telah dengan tekun mendampingi petani di wilayah kerjanya. Untuk selanjutnya kami mendukung program kegiatan tumpang sela jagung ini dalam rangka untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian, yaitu swasembada jagung. Mudah-mudahan apapun kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pulau 7 ini dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu Uksus Pajali dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Ini adalah ketua kelompok Tani Bangun Bapak Ngadiman Slamet yang sedang ada kegiatan replanting. Baik, kita di sini akan langsung berbincang-bincang sama Pak Ngadiman. Gimana Pak untuk kegiatan tumpang sari jagung di kelompok tani Bapak? Kebetulan pada tahun ini di
desa kami, yaitu ada pengadaan replanting, artinya kesempatan ada lahan kosong untuk tanaman tumpang sari. Ya kebetulan pada saat ini saya menanam jagung dengan kawan-kawan, ini baru ada yang mulai menyemprot dan saya sudah mulai nanam. Karena saya ketuanya, jadi saya mendahului biar apa untuk memotivasi rekan-rekannya. Kami ucapkan terima kasih karena ada bantuan, ada kultivator, itu sangat menunjang kami untuk pengerjaannya, karena untuk meringankan tenaga. Ibaratnya perbandingannya 1 bulan untuk tenaga manusia, kalau kita pakai kultivator ya mudah-mudahan nggak nyampe 10 hari kita sudah siap. Dan kebetulan juga ini ada alat penanam jagung. Saya perkirakan kalau untuk orang yang nanam jagung ini paling enggak minimal 5 hari untuk paling enggak itu tenaga 2 atau 3 orang. Ini kebetulan dengan menggunakan alat ini, nah ini perkirakan nanti setengah hari bisa selesai. Salam Kostrad Tani. Wayah esuk wis padha giring sapine.